Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Feby Valen Nebaho. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Di video kali ini, saya akan membawakan 3 pokok bahasan materi. Yang pertama, investasi di pasar modal. Yang kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham, dan yang terakhir adalah struktur pasar modal. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, investasi di pasar modal. Mengapa sih kita perlu berinvestasi? Nah, di sini ada 3 alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Yang pertama adalah karena adanya inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus atau berkurangnya nilai mata uang secara terus-menerus. Bahkan, orang kaya sekalipun wajib berinvestasi untuk melindungi aset-asetnya dari inflasi. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita perlu berinvestasi? Karena dengan investasi, kita dapat menambah dan meningkatkan aset. Dan alasan yang ketiga adalah untuk mengantisipasi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah apa sih investasi itu? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, hasil ini maksudnya jika kita investasi di pasar modal, maka nanti di kemudian hari kita akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain atau dividen. Nah, capital gain didapat dari selisih harga beli dan harga jual efek, sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis investasi, yaitu saham, reksadana, bibit, emas, ajaib, deposito, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perbedaan antara menabung dan investasi. Mungkin dari teman-teman sekalian banyak yang bertanya, apa sih perbedaan investasi dan menabung? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan menabung dan investasi. Kita dapat melihat perbedaan menabung dan investasi itu dari yang pertama, tujuan. Nah, ketika investasi tujuannya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan menabung tujuannya hanya untuk menyimpan uang. Yang kedua adalah potensi risiko. Nah, ketika investasi, potensi risikonya pasti ada, sedangkan menabung, potensi risikonya relatif tidak ada. Yang ketiga, jenis transaksi. Nah, ketika kita berinvestasi, jenis transaksi yang akan kita alami adalah jual beli, berbeda dengan menabung. Ketika kita menabung, jenis transaksinya adalah simpan pinjam. Dan yang keempat adalah tempat transaksi. Nah, ketika kita berinvestasi, tempatnya adalah di pasar modal, sedangkan menabung tempatnya adalah di perbankan. Nah, selanjutnya adalah apa sih pasar modal itu? Nah, pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat keberadaan pasar modal. Nah, di sini ada 4 manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama adalah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah sebagai tempat bagi investor untuk berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Selanjutnya yang kedua adalah efek dan mekanisme perdagangan saham. Sebelum kita mengetahui efek dan mekanisme perdagangan saham, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti saham. Nah, sebenarnya saham itu apa sih? Saham adalah kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, dalam saham ada batas minimum pembeliannya. Nah, minimum pembelian saham adalah 1 lot atau setara dengan 100 lembar saham. Mengapa sih kita investasi saham?
Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus menginvestasi saham. Yang pertama adalah investasi saham itu mudah. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya seperti itu. Nah, seperti di zaman sekarang ini, banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan adanya online trading. Nah, sehingga kita tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu adanya pemahaman yang kuat atas teknologi. Yang kedua adalah investasi saham itu terjangkau. Mengapa dikatakan terjangkau? Karena investasi saham itu dapat dimulai dari 100.000 setiap bulan, sehingga tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Dan yang ketiga adalah investasi saham itu menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena investasi itu secara berkala dan orientasi jangka panjang, sehingga nantinya kita akan mendapat keuntungan berupa capital gain atau dividen. Nah, mungkin teman-teman banyak yang menanyakan, bagaimana sih cara kita mendapatkan indeks harga saham gabungan? Nah, indeks harga saham gabungan didapatkan dengan rumus nilai pasar per nilai dasar dikali 100, di mana nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat, dan nilai dasar kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek adalah perusahaan go public. Nah, ada beberapa tahap atau proses agar suatu perusahaan menjadi go public. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Nah, tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan go public. Selanjutnya yang kedua adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan kepada lembaga terkait atau otoritas jasa keuangan. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap penawaran saham. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emitmen menawarkan saham kepada masyarakat atau penawaran saham di pasar perdana. Dan yang terakhir adalah tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Nah, setelah selesai tadi penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Instrumen berikutnya adalah obligasi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih itu obligasi? Nah, obligasi adalah surat utang jangka menengah ke panjang. Nah, obligasi itu dapat dipindah tangankan. Nah, obligasi ini berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemilik obligasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam beberapa saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB. NAB inilah yang nanti akan digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat nilai aktiva bersih per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Yang terakhir adalah struktur pasar modal. Nah, yang pertama adalah OJK. Siapa sih yang nggak kenal OJK? OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, Bursa Efek Indonesia ini secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli pada tahun 1992. Nah, apa sih tujuan Bursa Efek Indonesia? Nah, tujuan dari Bursa Efek Indonesia adalah
untuk menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal di Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Sekian hasil dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye!